Putri Seruni dan si Jingga. Pada zaman dahulu, dikisahkan ada seorang gadis kecil nan jelita. Ia sangat pintar, ramah, dan penyayang binatang. Gadis kecil itu bernama Seruni. Seruni mempunyai 2 ekor kuda kesayangan, si Momo yang sudah tua dan si Jingga seekor anak kuda yang sangat gagah. Sejak masih bayi, Seruni dirawat oleh neneknya karena kedua orang tuanya sudah tiada. Nenek Seruni sangat menyayangi Seruni, begitu pula Seruni. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah sederhana. Di samping rumah terdapat kebun untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan di kebun itu tumbuh sangat subur karena dirawat dengan rajin oleh nenek dan Seruni. Setiap pagi hari mereka memanen hasil kebun dan kemudian membawanya ke pasar. Berangsur-angsur Seruni tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Ia sudah mulai dewasa dan pandai menggantikan tugas-tugas nenek berkebun serta menjual hasil kebun ke pasar kecil yang agak jauh dari rumahnya. Pagi ini seperti biasa, nenek dan Seruni pergi ke kebun untuk memetik hasil kebun. Setelah beberapa lama, mereka telah selesai memetik. 1 keranjang buah jeruk, 1 keranjang tomat, 5 butir semangka, dan 2 keranjang sayuran siap untuk dibawa ke pasar. Semua buah dan sayuran itu sudah ditata di atas punggung kuda si Mumu. Seruni pun sudah naik ke punggung si Jingga. Mereka sudah siap berangkat ke pasar yang jaraknya sekitar 5 kilometer. Sedangkan nenek kembali ke rumah untuk memasak. Seruni pun sampai di pasar. Beberapa pembeli melihat-lihat buah dan sayurannya. Karena buah dan sayuran itu masih segar-segar, maka tak memerlukan waktu yang lama untuk habis terjual. Seruni pun bersiap-siap pulang. Sebelum pulang, tidak lupa Seruni membeli sesuatu, yaitu jarum dan benang wol. Ia ingin membuat syal untuk nenek karena di musim dingin ini nenek sering kedinginan dan batuk-batuk. Hari mulai malam, nenek sudah pergi ke kamarnya. Sementara itu, Seruni masih duduk di depan perapian. Ia tengah menyulam dengan seriusnya. Ketika sedang menyulam, tak hentinya ia mendengar nenek terbatuk-batuk. Semakin lama semakin keras. Seruni pun berhenti sejenak dan mengambilkan air hangat serta ramuan rempah-rempah yang dimasak tadi siang untuk nenek. Seruni tidak tega melihat nenek yang dadanya kembang kempis karena batuk. Seruni pun berkata kepada neneknya, "Batuk nenek sudah berhari-hari tidak kunjung reda. Ramuan rempah-rempah itu belum bisa mengobati batuk nenek. Besok setelah Seruni menjual buah dan sayur, Seruni akan membeli ramuan obat yang manjur ke kota." "Tidak usah Seruni, kota itu jauh dan kamu belum pernah pergi ke sana sendirian. Itu berbahaya sayang. Lagi pula uang hasil menjual buah dan sayuran itu belum tentu cukup untuk membeli ramuan obat di kota," jawab nenek sambil terbatuk-batuk. "Tidak apa-apa, Nek. Seruni bisa pergi sendiri. Seruni sudah besar. Ada si Mumu dan si Jingga yang menemani Seruni. Tentang uang untuk membeli obat, Seruni punya tambahannya, Nek. Nenek tahu kan kota kecil yang Seruni tanam di samping pohon apel itu? Uang itu tidak boleh diambil, Seruni. Itu untuk simpanan kalau kau membutuhkannya nanti." "Tidak apa-apa, Nek. Seruni bisa mengumpulkannya lagi nanti. Sekarang nenek istirahat dulu. Selamat malam, Nenek." Hari berikutnya, setelah selesai menjual buah dan sayuran di pasar kecil itu, Seruni dengan kuda-kuda kesayangannya segera beranjak ke arah kota.
Jarak ke kota cukup jauh. Kira-kira mereka akan sampai di kota siang hari saat matahari terik sekali. Kemudian, mereka akan kembali sampai di rumah saat matahari sudah mulai redup nanti. Di tengah perjalanan, Seruni mendendangkan lagu-lagu merdu agar si Mumu dan si Jingga tidak merasa sepi dan lelah. Suara Seruni lembut dan indah sekali. Sambil bernyanyi, Seruni sesekali juga mencicip buah jeruk yang sengaja dibawanya untuk bekal. Buah jeruk hasil kebunnya sangat manis dan besar-besar. Ketika sedang menikmati perjalanan itu, tiba-tiba dari belakang terlihat segerombolan kuda yang sangat kencang dikendarai oleh pemiliknya. Kuda-kuda itu melaju tanpa memperhatikan sekeliling. Seruni sangat kaget dan mencoba mengarahkan kuda-kudanya menepi. Meski demikian, hal itu sia-sia karena segerombolan kuda yang berlari kencang itu ternyata sengaja menabrak kuda-kuda Seruni. Bruk! Si Mumu jatuh dan tertindas kuda-kuda itu. Peti kecil di atas punggungnya dirampas oleh mereka. Mereka langsung kabur secepat kilat. Untungnya si Jingga yang dinaiki Seruni tidak ikut terjatuh. Dengan cemas, Seruni segera turun dan mendekati Mumu. Keadaan Mumu sangat parah. Dari mulutnya tidak berhenti mengeluarkan darah. Kaki-kaki tidak bisa digerakkan lagi. Sambil menangis terseduh-seduh, Seruni membalut luka-luka si Mumu. Tapi si Mumu tidak dapat bertahan hidup lebih lama lagi. Ia menghembuskan napas terakhirnya. Dengan sedih hati, setelah menguburkan si Mumu, kuda yang sangat disayanginya, Seruni melanjutkan perjalanan. Seruni bertambah sedih karena tidak tahu hendak bagaimana mendapatkan obat untuk sang nenek. Perampok tadi juga telah mengambil peti yang berisi bekal serta uang logamnya. Seruni sampai di tempat yang ditujunya. Ia mencoba meminta obat itu kepada tabib penjual obat. Namun, sia-sia saja karena obat mahal itu tidak diberikannya. Seruni duduk termenung di samping si Jingga. Ia berpikir mencari-cari cara untuk bisa mendapatkan obat itu. Tidak berapa lama, datanglah sederetan prajurit istana. Prajurit itu berhenti di tempat yang cukup ramai dan mengumumkan sesuatu. Mereka memberitahukan bahwa dalam rangka memperingati hari kelahiran pangeran kerajaan yang ke-18 tahun, maka akan diadakan perlombaan yang seru. Perlombaan itu ialah lomba berkuda di halaman istana. Lomba akan diadakan hari esok dan berhadiahkan uang emas. Mengetahui hal itu, Seruni sangat lega dan ingin sekali mengikuti lomba berkuda itu. Namun sayang sekali, lomba itu hanya diperbolehkan untuk laki-laki saja. Seruni sangat kecewa. Hari sudah hampir gelap, ia harus segera pulang. Tetapi ia belum juga mendapatkan obat untuk sang nenek. Seruni pun berpikir lagi. Akhirnya ia menemukan ide untuk menyamar menjadi laki-laki agar boleh mengikuti lomba berkuda esok hari. Pagi yang cerah pun tiba. Seruni keluar dari gubuk kecil tak berpenghuni yang semalam digunakannya untuk menginap. Ia bersiap-siap menuju halaman istana. Rambut panjangnya telah diikat dan ditutup dengan topi jerami. Roknya sudah dilepas dan ia mengenakan celana panjangnya saja. Ia juga menggambar sedikit kumis dengan arang bekas perapian semalam. Penampilannya sudah seperti pemuda yang tampan. Si Jingga pun terlihat gagah perkasa setelah memakan banyak rerumputan dan meminum seember air. Mereka siap untuk berjuang.
Di halaman istana yang sangat luas telah ramai orang-orang berkumpul, baik yang hendak ikut lomba ataupun yang sekadar menonton. Sang pangeran pun ikut berlomba dengan kuda putihnya yang sangat gagah. Berkuda merupakan hobi dan keahlian sang pangeran. Perlombaan pun dimulai. Seruni berusaha dengan sekuat tenaga mengarahkan si Jingga agar terus melaju dengan kencang. Walaupun ia seorang perempuan, tetapi sudah pandai berkuda sedari kecil. Dulu ia belajar berkuda dengan si Mumu. Kenangan-kenangan bersama Mumu melintas di benaknya. Sedih terasa. Di perlombaan ini, Seruni terus berusaha melewati lawan-lawannya. Namun, ia belum bisa mencapai urutan pertama. Di depan sana masih dijuarai oleh sang pangeran. Seruni tidak patah semangat. Ia terus mengajak si Jingga melaju lebih kencang. Akhirnya, Seruni dan si Jingga berhasil berada di urutan paling depan. Akan tetapi mereka belum sampai di garis finish, tinggal beberapa meter lagi. Mereka hampir sampai, tetapi kuda-kuda lain pun hampir menyusul. Tepat di samping si Jingga ada kuda sang pangeran yang hampir sama langkahnya. Seruni hampir terkejar. Seruni menepuk si Jingga dengan keras agar si Jingga menambah kecepatannya. Si Jingga melompat panjang dan ia pun hampir tiba di garis finish. Namun, ketika mendarat di garis finish, kaki si Jingga tersandung batu dan terkilir. Si Jingga dan Seruni pun terjatuh. Kepala Seruni mengenai batuan kecil sehingga ia tidak sadarkan diri. Seruni membuka matanya. Ia terbangun dan kaget karena tengah berada di sebuah ruangan besar yang indah. Ia bertambah kaget setelah mengetahui rambutnya terurai panjang. Penyamarannya telah terbongkar. Ia sangat khawatir akan mendapatkan hukuman, sekaligus takut hadiah perlombaan itu tidak jadi diberikan kepadanya. Ia meneteskan air mata karena teringat sang nenek yang tengah sakit di rumah. Ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Seruni mencoba beranjak bangun, tetapi kepalanya masih sakit. Orang yang datang itu pun segera berkata, "Jangan bangun dulu, kepalamu baru diobati dan belum sembuh." "Anda siapa?" tanya Seruni. "Saya pangeran dari kerajaan ini," jawabnya. "Ampun pangeran, saya tidak bermaksud jahat dengan menyamar sebagai laki-laki. Saya hanya ingin memenangkan lomba dan menolong nenek saya. Saya mohon jangan hukum saya, pangeran," kata Seruni mengibah. "Tidak usah khawatir, putri. Kamu tidak akan dihukum. Kamu akan tetap mendapatkan hadiah itu. Justru saya bangga terhadap kamu. Kamu adalah gadis hebat yang bisa mengalahkanku," jawab sang pangeran yang kagum terhadap Seruni. Selain kagum terhadap Seruni yang pandai berkuda, sang pangeran juga kagum dengan kecantikan dan budi pekerti Seruni yang baik hati. Oleh karena itu, akhirnya pangeran meminang Seruni. Mereka hidup bahagia. Nenek Seruni pun ikut tinggal di istana.